Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bau kopi pahit dan kertas basah memenuhi ruang kerja Baskara. Sore itu, matahari hanya menyisakan garis oranye tipis di balik jendela. Tidak cukup terang untuk menutupi bayangan kerugian yang baru saja menimpa. Baskara, mengenakan kemeja yang sudah kusut, membanting berkas tebal di atas meja kayu jati. Suara debuman itu cukup keras untuk membuat Kencana, yang sedang menyulam di sofa ruang tengah, terlonjak. 300 juta. Desis Baskara, mengusap wajahnya kasar. Hanya karena satu dokumen yang hilang di saat krusial. Kencana segera meletakkan sulamannya. Benang-benang sutra itu menggantung tak beraturan. Ia berjalan cepat. Langkahnya ringan dan penuh kekhawatiran yang hanya ditujukan pada satu orang. Astagana, jangan terlalu dipikirkan, kata Kencana. Tangannya terulur menyentuh bahu Baskara. Kau sudah bekerja sangat keras. 5 tahun ini, kau menanggung beban yang seharusnya tidak kau pikul. Baskara menghela napas panjang. Suaranya terdengar berat, seperti aktor yang baru saja menyelesaikan adegan paling dramatis. Ini bukan soal lelah, Bu. Ini soal tanggung jawab. Proyek ini bisa menutupi semua utang yang tersisa, dan sekarang hilang. Di ambang pintu, Senja berdiri. Ia baru pulang dari kampus. Tas selempang kedokterannya masih menggantung di bahu. Wajahnya datar, tidak menunjukkan simpati, hanya kelelahan yang mendalam. Ia sudah mendengar narasi ini ribuan kali. Narasi tentang pengorbanan suci Baskara. Kenapa harus selalu ada yang hilang? Tanya Senja. Suaranya pelan namun tajam, memecah keheningan. Ia tidak bergerak masuk, hanya bersandar di kusen pintu. Kencana menoleh cepat, tatapannya berubah dingin. Senja, jaga bicaramu. Kakakmu sedang kesulitan. Oh, saya tahu, balas Senja, memutar mata. Saya hanya bertanya, kenapa selalu ada drama yang menyertai setiap proyek besar? Bukankah itu terlalu kebetulan? Baskara mengangkat kepalanya. Matanya yang biasanya teduh kini memancarkan api yang terkontrol. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Kau benar, Senja, terlalu kebetulan, kata Baskara, mengambil pena dari meja dan memainkannya di antara jari-jarinya. Sama kebetulannya dengan fakta bahwa hanya kau yang punya akses ke jaringan komunikasi klien selain saya. Senja menegakkan tubuhnya. Kau menuduhku? Saya tidak menuduh, sela Baskara. Suaranya kini lebih rendah, lebih mengancam. Saya hanya mencatat fakta. Kau selalu punya cara untuk membuat segalanya menjadi sulit, bukan? Sejak dulu, sejak saya harus membatalkan tiket ke Eropa itu. Kencana segera menyambar. Baskara, jangan ungkit lagi pengorbananmu. Ia menatap Senja dengan pandangan yang penuh penghakiman. Kau tahu, Senja, kakakmu itu malaikat. Dia menanggalkan mimpinya, beasiswa arsitektur yang sangat bergengsi, hanya agar kau bisa kuliah kedokteran tanpa beban. Dan ini balasanmu. Senja tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Ia melangkah maju 2 langkah, meninggalkan ambang pintu. Balasan apa yang ibu harapkan? Tanya Senja. Sujud syukur. Saya tidak pernah meminta beasiswa itu dibatalkan. Saya tidak pernah meminta label beban abadi ini. Saya hanya ingin hidup tanpa harus merasa berutang pada kesucian moral seseorang. Baskara meletakkan pena itu perlahan, menghasilkan bunyi klik yang tajam. Kau tidak berutang padaku, Senja.
Kau berutang pada masa depanmu sendiri, dan kau sedang menghancurkannya bersama dengan masa depan kami. Cukup, teriak Kencana. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menunjuk Senja dengan jari gemetar. Kau sudah keterlaluan. Kau iri, kau dengki, dan kau menghancurkan apa yang sudah dibangun kakakmu dengan darah dan air mata. Pergi, pergi dari sini, Senja. Sampai kau bisa menghargai pengorbanan Baskara, jangan kembali. Senja menatap Kencana, lalu beralih ke Baskara. Baskara hanya diam, menatapnya dengan ekspresi sedih yang sempurna. Ekspresi seorang pahlawan yang dikhianati. Baik, kata Senja. Suaranya kembali datar. Ia berbalik, mengambil tasnya yang tergeletak di lantai. Saya akan pergi. Tapi saya tidak akan kembali sampai saya tahu apa yang sebenarnya saya benci dari rumah ini. Apakah pengorbanan itu atau kebohongan yang ibu dan kakak bungkus dengan sangat indah? Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Pintu depan tertutup dengan bunyi yang tegas. Kencana segera memeluk Baskara, menangis di bahu putranya. Maafkan, Nak. Maafkan dia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Baskara membalas pelukan itu. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Di balik punggung ibunya, ekspresi sedih itu menghilang, digantikan oleh kepuasan yang dingin. Tidak apa-apa, Bu, bisik Baskara. Suaranya penuh kelembutan palsu. Dia harus belajar. Dia harus tahu siapa yang sebenarnya menanggung semua ini. Di luar, Senja berjalan cepat di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Ia tidak membawa banyak barang. Ia tidak merasa sedih karena diusir. Ia hanya merasa lega, seolah beban yang selama ini mencekiknya baru saja terlepas. Ia benci Baskara karena kesuciannya, karena pengorbanannya yang tak pernah berhenti diungkit. Tapi kenapa Baskara selalu terlihat begitu menikmati penderitaannya? Kenapa dia selalu memastikan semua orang tahu betapa mulianya dia? Pengorbanan yang tulus tidak perlu diiklankan. Ada yang salah. Dan aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan di balik jubah pahlawan itu. Kencana masih terisak di dada Baskara. Bau parfum mahal putranya bercampur dengan aroma air mata dan ketakutan. Baskara menepuk punggung ibunya dengan ritme yang teratur, menenangkan. Namun tangannya terasa kaku. Dia akan kembali, Bu, kata Baskara. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan pengakuan dosa. Dia hanya perlu waktu untuk melihat siapa yang sebenarnya berkorban di sini. Kencana mendongak, wajahnya sembab. Tapi kalau dia bicara, Nak, kalau dia mencari tahu. Baskara melepaskan pelukan itu perlahan, memegang bahu Kencana, memaksa ibunya menatap matanya. Mata Baskara tidak lagi menunjukkan kesedihan yang sempurna seperti saat Senja pergi. Kini hanya ada ketenangan yang dingin. Dia tidak akan menemukan apa-apa, Bu, ujar Baskara. Suaranya turun 1 oktav. Kita sudah mengubur semua itu 5 tahun lalu. Semua dokumen sudah beres. Semua orang tahu ceritanya. Cerita tentang Baskara, si anak sulung yang mengorbankan Eropa demi adiknya. Itu cerita yang indah, Bu. Dan orang-orang suka cerita yang indah. Kencana mengangguk pelan, menyeka hidungnya dengan punggung tangan. Ia melihat kelegaan yang cepat melintas di mata Baskara, dan rasa bersalah itu kembali mencekiknya. Ia tahu narasi pengorbanan itu adalah rantai yang mengikat mereka berdua, rantai yang ia pasangkan sendiri di leher putranya. Kau harus istirahat, Bu, kata Baskara,
menuntun Kencana menuju kamar. Biarkan dia pergi. Dia hanya akan menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Setelah memastikan pintu kamar Kencana tertutup rapat, Baskara berjalan ke ruang kerjanya. Ia menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul tipis di bawah cahaya lampu meja. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan singkat. Jangan ada yang menghubungi Senja. Biarkan dia kedinginan di luar. Dia harus tahu siapa yang memegang kendali. Senja menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota, jauh dari lingkungan perumahan mereka yang tertata rapi. Dindingnya lembab dan bau jamur tipis menusuk hidung. Ia tidak peduli. Kebebasan dari tatapan menghakimi Kencana dan kebaikan Baskara yang mencekik jauh lebih berharga daripada kasur empuk. Ia mengeluarkan kotak kardus kecil yang ia bawa. Isinya bukan pakaian, melainkan arsip-arsip lama milik mendiang ayahnya. Senja duduk di lantai, membolak-balik kertas-kertas yang menguning. Ia mencari dokumen asuransi jiwa. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu. Klaim asuransi jiwa yang besar seharusnya menjadi fondasi keuangan yang kokoh. Baskara selalu mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk melunasi utang-utang kecil, dan sisanya ia gunakan sebagai modal awal kontraktor. Setelah ia memutuskan untuk tidak mengambil beasiswa arsitektur di Berlin, Senja menemukan salinan klaim asuransi. Angka di sana memang fantastis. Namun ia juga menemukan slip bank yang terselip di antara dokumen properti. Itu adalah catatan penarikan dana. Cak. Senja mendesis. Penarikan dana itu terjadi 3 bulan sebelum Baskara mengumumkan pengorbanannya. Jumlahnya sangat besar, hampir 80% dari total klaim asuransi. Dan itu terjadi dalam 1 kali transaksi, bukan untuk melunasi utang kecil. Ini bukan modal awal, gumam Senja. Jarinya menekan angka-angka di kertas itu. Ini likuidasi mendadak. Ia ingat nama yang sering disebut ayahnya, Derajat, seorang rekan finansial yang mengurus investasi kecil ayah. Senja mencari kartu nama lama di antara tumpukan kertas. Ia menemukan nomor telepon yang masih aktif, dengan kode area luar kota. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia tahu, ia sedang mengorek luka yang sengaja ditutup dengan plester emas. Senja mengambil napas dalam-dalam, menekan nomor itu. Setelah beberapa dering, suara serak seorang pria tua menjawab. "Halo, dengan Pak Derajat?" tanya Senja, berusaha menjaga suaranya agar terdengar profesional dan tenang. "Ya, ini siapa?" Suara di seberang terdengar lelah. "Saya Senja, Pak, putri dari almarhum Pak Wiratama. Saya minta maaf mengganggu malam-malam, tapi ada hal penting yang ingin saya tanyakan terkait urusan finansial ayah 5 tahun lalu." Hening sejenak, hanya terdengar suara napas berat dari seberang. "Putri Wiratama, saya ingat, kau yang bungsu kan, yang kuliah kedokteran itu," kata Pak Derajat, nadanya berubah hati-hati. "Benar, Pak." "Saya hanya ingin tahu tentang klaim asuransi jiwa ayah. Ada penarikan dana yang sangat besar 3 bulan sebelum kakak saya, Baskara, mendirikan usahanya. Apakah Bapak tahu untuk apa uang itu digunakan?" Pak Derajat terbatuk pelan. "Itu urusan lama, Nona. Kenapa kau tidak tanya saja kakakmu, Baskara? Dia yang mengurus semuanya saat itu." "Kakak saya bilang, itu sudah beres. Tapi ada angka yang tidak cocok, Pak Derajat," desak Senja. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di kamar sempit itu. Penarikan besar, 3 bulan sebelum dia membatalkan beasiswa ke Eropa. Apakah itu ada hubungannya dengan beasiswa itu, Pak? Keheningan kembali menyelimuti.
kali ini lebih lama, lebih berat. Baskara itu anak yang cerdas, Nona, kata Pak Derajat akhirnya. Suaranya terdengar seperti pasir bergesekan. Tapi dia juga ambisius. Terlalu ambisius untuk usianya. Dia ingin cepat kaya, kau tahu. Dia ingin membuktikan diri pada almarhum ayahmu. Maksud Bapak, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui, Nona. Demi kebaikan ibumu. Ibumu sudah cukup menderita. Baskara sudah membayar kesalahannya. Dia sudah bekerja keras. Biarkan saja cerita itu tetap indah, ya. Senja merasakan darahnya mendidih. Bukan karena marah, tapi karena konfirmasi. Ada kebohongan, dan kebohongan itu dilindungi oleh Kencana. Kesalahan apa, Pak Derajat? Tanya Senja. Suaranya kini dingin dan tajam, seperti pecahan kaca. Apakah Baskara melakukan kesalahan finansial yang membuat dia kehilangan beasiswa dan bukan memilih untuk berkorban demi saya? Pak Derajat menghela napas panjang. Saya tidak bisa bicara banyak, tapi Nona, kau harus tahu, Baskara tidak memilih untuk tinggal. Dia terpaksa tinggal. Dan ibumu, dia melakukan apapun untuk memastikan kau tidak tahu betapa hancurnya keadaan kalian saat itu. Kau harus berterima kasih pada ibumu, Nona. Dia yang menyelamatkan kalian dari kebangkrutan total. Terima kasih atas kejujuran Bapak, kata Senja, mengabaikan nasihat terakhir itu. Ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Satu pertanyaan lagi, Pak. Apakah Baskara pernah terlibat dalam investasi yang tidak legal? Investasi bodong, misalnya? Suara Pak Derajat terdengar panik. Tutup telepon ini, Nona. Jangan pernah hubungi saya lagi. Kau sudah tahu terlalu banyak. Sambungan terputus. Senja menurunkan ponselnya perlahan. Ia menatap dinding kamar kos yang kusam. Baskara tidak pernah menjadi pahlawan. Dia adalah penjahat yang dipaksa menjadi pahlawan. Pengorbanan itu bukan jubah kemuliaan, melainkan borgol penebusan dosa. Dan Kencana, ibuku, bukan melindungi Baskara. Dia melindungi kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak membenci pengorbanan. Aku membenci fakta bahwa aku adalah alasan mengapa kebohongan ini harus terus hidup. Aku harus mencari tahu di mana sisa uang itu disembunyikan dan bagaimana Baskara benar-benar menghancurkan kami 5 tahun lalu. Aku akan membongkar jubah pahlawan itu sampai tidak ada yang tersisa selain debu. Senja menghabiskan 3 hari di ruang arsip kota, berbekal nama kontak dan kode dokumen yang samar-samar diberikan oleh Pak Derajat. Udara di sana lembab dan berbau kertas tua. Ia tidak mencari nama Baskara, melainkan mencari jejak klaim asuransi jiwa mendiang ayahnya 5 tahun silam. Jari-jarinya yang dingin menyentuh map coklat yang tebal. Di dalamnya, tertera salinan polis asuransi dan surat persetujuan pencairan dana. Senja menarik napas, menahan bau debu yang menusuk hidung. Ia membalik halaman demi halaman, mencari tanggal. Tanggal pencairan dana asuransi jiwa ayah. 15 Maret, 5 tahun lalu. Jumlahnya sangat besar. Senja lalu membandingkannya dengan surat resmi dari Universitas Eropa yang ia dapatkan dari kontak lain. Surat diskualifikasi Baskara dari program arsitektur mencantumkan alasan pelanggaran etika finansial dan tanggal efektif pencabutan beasiswa 1 Juni. 3 bulan. 3 bulan sebelum Baskara berkorban dan mendirikan usaha kontraktor kecil. Seluruh fondasi keuangan mereka sudah runtuh. Pengorbanan itu bukan pilihan, melainkan upaya panik untuk menutupi lubang yang ia ciptakan sendiri. Senja melipat dokumen itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam map baru.
Ia tidak merasa dan kemenangan, hanya rasa mual yang menusuk. Malam itu, lampu ruang tengah di rumah Kencana menyala terang. Kencana sedang menyulam taplak meja, sementara Baskara duduk di sofa, membaca laporan proyek dengan kacamata bertengger di hidungnya. Suasana damai yang selalu membuat Senja muak. Pintu depan terbuka tanpa diketuk. Senja masuk, menjatuhkan tasnya ke lantai marmer dengan bunyi buk. Kencana mengangkat wajahnya. Ekspresi terkejutnya segera digantikan oleh kekecewaan yang dingin. Kau kembali setelah apa yang kau lakukan pada proyek kakakmu? Baskara menurunkan laporannya, menatap Senja dengan tatapan sabar yang dibuat-buat. Senja, aku tahu kau marah, tapi kau harus belajar mengendalikan diri. Kerugian kita kali ini cukup besar. Senja tidak menjawab sapaan ibunya, juga tidak menanggapi sindiran Baskara. Ia berjalan lurus ke meja kopi, meletakkan map coklat itu di antara mereka. Aku tidak datang untuk meminta maaf, kata Senja, suaranya datar, tanpa getaran. Aku datang untuk menagih kebenaran. Kencana meletakkan sulamannya. Kebenaran apa lagi? Kau sudah tahu Baskara mengorbankan segalanya untukmu. Apa yang kurang dari pengorbanan itu? Pengorbanan itu palsu, Bu, balas Senja, menunjuk map itu dengan ujung jari. Aku menemukan ini, klaim asuransi jiwa ayah, dan surat diskualifikasi Baskara dari Eropa. Baskara menghela napas panjang, memijat pelipisnya. Senja, kau sudah keterlaluan. Kau mengorek-ngorek masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Demi Tuhan, apa yang kau cari? Aku mencari tahu mengapa aku harus merasa berutang seumur hidup, kata Senja. Ia membuka map itu, mendorong salinan dokumen bank ke hadapan Baskara. Lihat tanggal ini, Baskara. 15 Maret, 3 bulan sebelum beasiswamu dicabut. Uang asuransi ayah ditarik tunai. Jumlahnya hampir melumpuhkan kita. Kencana terdiam, wajahnya pucat. Ia menoleh ke Baskara, matanya memohon. Baskara mengambil dokumen itu, pura-pura memeriksanya, meskipun ia tahu persis isinya. Ya, aku menariknya. Aku mencoba menginvestasikannya, Senja. Aku ingin kita kaya. Aku ingin ibu tidak perlu bekerja lagi. Aku tidak tahu itu adalah investasi bodong. Aku masih muda. Aku membuat kesalahan. Kesalahan finansial yang membuatmu didiskualifikasi dari universitas bergengsi, bukan? Potong Senja tajam. Kau tidak memilih untuk tinggal dan menjadi pahlawan, Baskara. Kau terpaksa tinggal karena kau sudah menghancurkan keuangan keluarga. Kau tidak berkorban demi pendidikanku. Kau bekerja untuk membayar utang yang kau ciptakan sendiri. Baskara bangkit berdiri, tangan yang mengepal di sisi tubuh. Aku sudah membayarnya 5 tahun. Aku sudah bekerja siang dan malam. Apalagi yang kau mau dariku, Senja? Aku sudah menebusnya. Kau menebusnya dengan kebohongan, kata Senja. Suaranya meninggi sedikit. Kau membiarkan ibu menceritakan kisah suci itu berulang kali, hanya untuk menekan aku, agar aku merasa bersalah, agar aku menjadi beban abadi. Kencana tiba-tiba menjerit kecil, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Cukup, hentikan. Ibu tahu, kata Senja, menatap Kencana. Ibu tahu Baskara tidak berkorban. Ibu tahu dia yang menghancurkan kita. Tapi ibu menciptakan narasi pahlawan ini agar Baskara tertekan untuk bekerja, agar dia membayar kembali uang itu, dan agar aku tidak tahu betapa hancurnya kita saat itu. Kencana menggelengkan kepala, air mata membasahi pipinya. Ibu hanya ingin kau tetap kuliah, Nak. Ibu takut. Jika kau tahu kebenarannya, kau akan membenci Baskara. Kita akan hancur. Ibu tidak mau kehilangan kalian berdua. Ibu ingin keluarga kita terlihat utuh, Senja.
Ibu ingin kau melihat kakakmu sebagai pelindung. Bukan penipu. Jadi, aku harus hidup dalam kebohongan yang indah, Bu. Tanya Senja. Suaranya kini terdengar seperti bisikan yang menyakitkan. Aku membenci Baskara karena kesuciannya. Aku membenci jubah pahlawan yang ia kenakan. Ternyata, kebencianku benar, tapi alasannya salah. Baskara berjalan mendekat, mencoba meraih tangan Senja. Senja, dengarkan aku. Aku takut. Aku sangat takut jika kau tahu. Aku takut jika ibu tahu aku tidak bisa memperbaikinya. Pengorbanan itu satu-satunya alasan aku punya hak untuk hidup di sini. Itu satu-satunya cara aku bisa menebus kesalahanku. Jangan ambil itu dariku. Senja menarik tangannya, menatap mata Baskara yang kini dipenuhi ketakutan yang nyata, bukan kesabaran yang mulia. Ia melihat seorang pria yang terperangkap dalam penjara yang ia bangun sendiri, dipaksa oleh ibunya untuk mengenakan mahkota duri. "Kau tidak perlu takut, Baskara," kata Senja, mengambil mapnya kembali. "Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Kau sudah kehilangan segalanya 5 tahun lalu." Dan ibu. Senja menatap Kencana yang kini terisak di sofa. "Ibu, kau tidak melindungi kami. Kau melindungi kebohonganmu sendiri. Dan kebohongan itu akhirnya memakan korban yang sesungguhnya." Senja berbalik, berjalan menuju pintu. Ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, ia mendengar isak tangis Kencana yang memirokan dan keheningan Baskara yang lebih mematikan. "Aku tidak membenci pengorbanan. Aku membenci cinta yang dibangun di atas kebohongan." Dan sekarang, setelah kebenaran terungkap, tidak ada yang tersisa selain reruntuhan. Aku harus pergi, bukan karena marah, tapi karena rasa sakit yang tak terukur. Aku tidak lagi punya keluarga. Aku hanya punya utang yang harus kubayar. Utang untuk hidup di atas kebohongan yang mereka ciptakan. Pintu depan terbanting, meninggalkan gema yang mematikan di ruang tengah, yang kini terasa terlalu luas. Kencana masih terisak di sofa beludru. Tangisnya bukan lagi tangis kesedihan, melainkan kemarahan yang tertahan. Baskara berdiri di tengah ruangan, punggungnya menghadap sang ibu. Matanya terpaku pada pintu yang baru saja menelan adiknya. Ia tidak bergerak. Ia hanya mendengar. "Kenapa? Kenapa kau biarkan dia pergi, Baskara?" Suara Kencana serak, penuh tuduhan. Ia mencoba bangkit, tetapi kakinya lemas, membuatnya kembali merosot ke bantal sofa. "Kenapa kau tidak menahannya? 5 tahun kita jaga ini, 5 tahun!" Baskara perlahan membungkuk, mengambil selembar dokumen bank yang tergeletak di lantai marmer. Sudut kertas itu sedikit basah oleh air mata Senja. "Dia sudah tahu, Bu," kata Baskara. Suaranya datar, tanpa nada penyesalan atau pembelaan. Ia merapikan dokumen itu dengan gerakan mekanis. Apa gunanya menahan? Dia. "Kau harus menahannya." Kencana berteriak, kini berhasil berdiri. Tangannya mencengkram sandaran sofa hingga buku-buku jarinya memutih. "Kau harus bilang dia salah. Kau harus bilang kau pahlawan. Kau harus bilang kau berkorban. Itu yang kita sepakati, Baskara. Itu yang membuat kita tetap terlihat terhormat." Baskara membalikkan badan, menatap ibunya. Di tangannya, tumpukan bukti kebohongan itu terasa dingin. "Jubah itu sudah robek, Bu," kata Baskara, menunjuk tumpukan kertas itu dengan dagunya. Dia melihat apa yang ada di baliknya. Dia melihat penipu yang kau paksa menjadi pahlawan. Dia melihat kebodohanku 5 tahun lalu. Kencana menggeleng cepat. Air mata membasahi pipinya yang keriput. "Kau tidak becus. Kau tidak becus menjaga rahasia. Kau tidak becus menjaga keluarga ini tetap utuh." Utuh. Baskara mengulang kata itu,
Nadanya kini mengandung sindiran yang tajam. Ia berjalan ke meja kopi, meletakkan dokumen-dokumen itu dengan hati-hati, seolah itu adalah benda rapuh yang baru saja ia selamatkan dari kehancuran. Aku sudah membayar, Bu. 5 tahun. Aku sudah membayar setiap hari. Aku sudah menjadi pahlawan yang kau inginkan. Aku sudah menjadi penebus dosa yang kau butuhkan. Apalagi yang kau mau? Kencana terdiam sejenak, napasnya tersengal. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Matanya kini memancarkan kepanikan yang murni. Aku mau kau memperbaiki ini, bisik Kencana. Suaranya kembali ke nada memohon yang manipulatif. Kau harus bicara pada rekan-rekanmu. Kau harus pastikan Senja tidak bicara. Kau harus pastikan kita tidak malu di depan semua orang. Kau harus pastikan nama baik ayahmu tetap bersih. Baskara tertawa. Tawa itu pendek, kering dan sangat dingin. Malu? Baskara mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap Kencana lurus-lurus. Kita sudah hancur sejak lama, Bu. Sejak aku kehilangan beasiswa itu, sejak uang ayah hilang, kita hanya pura-pura kaya, pura-pura suci. Kau tahu, Bu, yang paling menyakitkan dari semua ini? Kencana menelan ludah, menunggu. Aku tidak pernah membenci Senja karena dia harus kuliah kedokteran. Lanjut Baskara, suaranya kini rendah dan mengancam. Aku membenci diriku sendiri karena aku harus menjadi pahlawan yang kau ciptakan. Aku membenci setiap kali kau menceritakan pengorbananku di depan orang lain. Karena itu mengingatkanku bahwa aku adalah seorang penipu yang gagal. Kau tidak memaksaku berkorban, Bu. Kau memaksaku hidup dalam penjara yang kau sebut penebusan. Kencana mundur selangkah, terkejut oleh ledakan emosi yang selama 5 tahun ini terbungkus rapi dalam kesabaran Baskara. Aku melakukan ini untukmu. Kencana membela diri, suaranya meninggi. Aku melakukan ini agar kau punya alasan untuk hidup. Agar kau punya alasan untuk membayar utangmu. Jika Senja tahu, kau akan kehilangan segalanya, Baskara. Kau akan kehilangan satu-satunya alasanmu untuk menebus kesalahanmu. Baskara menghela napas panjang, membuang udara berat dari paru-parunya. Ia mengambil kunci mobil dari mangkuk keramik di dekat pintu. Aku sudah kehilangan segalanya, Bu, kata Baskara. 5 tahun lalu. Dan sekarang, aku kehilangan adikku. Kau tidak perlu khawatir tentang penebusan dosa lagi. Aku bebas. Ia berjalan menuju pintu, berhenti sejenak di ambang. Kau tidak melindungi kami, Bu, kata Baskara tanpa menoleh. Kau melindungi kebohongan yang kau anggap indah. Dan sekarang, kau sendirian dengan keindahan itu. Baskara keluar, menutup pintu dengan pelan, jauh lebih pelan daripada Senja tadi. Keheningan yang tersisa di ruang tengah itu, kini terasa seperti kehampaan yang menggerogoti. Kencana jatuh kembali ke sofa. Isakannya kini hanya berupa rintihan kecil yang menyedihkan. Ia memeluk bantal. Matanya menatap tumpukan dokumen di meja kopi. Aku tidak ingin menjadi penipu. Aku hanya ingin menjadi anak yang baik. Tapi ibu tidak pernah membiarkanku menjadi apapun selain pahlawan yang cacat. Dan sekarang, setelah jubah itu dilepas, aku tidak tahu siapa aku. Aku tidak tahu bagaimana cara hidup tanpa harus membayar utang yang tak pernah lunas ini. Kencana jatuh kembali ke sofa. Isakannya kini hanya berupa rintihan kecil yang menyedihkan. Keheningan yang ditinggalkan Baskara terasa lebih berat daripada pintu yang dibanting Senja tadi. Itu adalah keheningan yang mengakui kekalahan. Ia memeluk bantal, matanya menatap tumpukan dokumen di meja kopi. Tumpukan yang sama yang baru saja menghancurkan fondasi 5 tahun terakhir. Perlahan, Kencana melepaskan bantal itu. Tangannya yang gemetar meraih map coklat
yang berisi salinan laporan bank dan surat diskualifikasi beasiswa Baskara. Kau tidak akan pernah mengerti. Bisik Kencana, suaranya serak, ditujukan pada udara kosong di depannya. Ia membuka map itu, matanya menyapu angka-angka yang dulu ia hafal di luar kepala. Jumlah penarikan dana asuransi yang dilakukan Baskara 3 bulan sebelum ia seharusnya terbang ke Eropa. Aku melakukan ini untuk menjaga nama baikmu, Baskara, katanya lagi. Kini lebih keras, seolah Baskara masih berdiri di ambang pintu. Ia meremas kertas itu hingga berkerut. Kau pikir aku menikmati melihatmu menderita? Aku hanya ingin kau punya alasan untuk bangun setiap pagi. Alasan untuk membayar utang yang kau ciptakan sendiri. Kencana bangkit, berjalan gontai menuju jendela ruang tengah. Di luar, lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya kuning pucat ke lantai marmer. Senja, kau tidak tahu apa-apa tentang harga diri. Kencana mendesis, menatap bayangannya sendiri di kaca. Kau hanya melihat pengorbanan sebagai belas kasihan, bukan sebagai sebuah keharusan. Ia kembali ke sofa, menjatuhkan diri dengan bunyi yang berat. Ia mengambil ponselnya, jemarinya mencari kontak Baskara, namun ia urungkan. Apa yang akan ia katakan? Pulanglah dan mari kita lanjutkan kebohongan ini. Aku tidak pernah memintamu menjadi pahlawan. Kencana bergumam, menatap langit-langit. Aku hanya memintamu menjadi penebus. Ada bedanya, Baskara. Pahlawan itu pilihan. Penebus itu kewajiban. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Ia harus memikirkan langkah selanjutnya. Tanpa Baskara, siapa yang akan mengurus proyek kontraktor yang sedang berjalan? Siapa yang akan menutupi kerugian yang disebabkan oleh Senja? Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kencana berkata, kini berbicara pada dirinya sendiri. Nadanya berubah menjadi dingin dan mengancam. Kau punya utang yang harus dibayar. Kau tidak bisa lari dari tanggung jawabmu, Baskara. Kau sudah berjanji padaku 5 tahun yang lalu. Ia teringat malam itu, malam ketika Baskara kembali dari Jakarta. Wajahnya pucat pasi, mengakui bahwa ia telah menggunakan dana asuransi ayah mereka untuk investasi bodong yang gagal total dan beasiswanya dicabut. Kencana ingat bagaimana ia menampar Baskara, lalu memeluknya dan merancang narasi penyelamatan itu. Aku menyelamatkanmu dari penjara, Baskara. Kencana berbisik. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini air mata kemarahan, bukan kesedihan. Aku menyelamatkanmu dari rasa malu. Dan ini balasanmu? Kau meninggalkanku sendirian dengan semua kekacauan ini. Ia melempar map coklat itu ke lantai. Kertas-kertas berserakan. Kencana menunduk, melihat surat diskualifikasi itu tergeletak di samping kakinya. Kau tidak pernah ingin menjadi arsitek di Eropa. Kencana menyindir, suaranya penuh kepahitan. Kau hanya ingin uang itu, kau serakah. Dan aku harus menanggung akibatnya, menciptakan cerita indah agar kau tidak menjadi sampah di mata adikmu. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama rekan finansial muncul di layar. Itu adalah kontak yang Senja gunakan untuk menggali informasi. Kencana ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Kencana ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo? Suara Kencana terdengar tegang. Nyonya Kencana. Suara pria di seberang terdengar formal dan jauh. Saya hanya ingin memastikan, apakah Anda sudah menerima surat dari kantor hukum kami mengenai aset properti almarhum Tuan Wijaya? Kencana mengerutkan kening. Aset properti? Saya tidak mengerti. Baskara mengurus semua itu. Ah ya,
Tuan Baskara memang mengurusnya. Tapi ada satu hal yang perlu Anda ketahui, Nyonya. Klaim asuransi jiwa yang dicairkan 5 tahun lalu, itu hanya sebagian kecil dari total aset. Tuan Wijaya meninggalkan properti lain yang seharusnya menjadi milik Nona Senja, sesuai wasiat terakhirnya. Kencana terdiam. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Apa maksud Anda? Maksud saya, Nyonya, Baskara tidak hanya menggunakan uang asuransi. Dia juga menjual properti yang diwariskan khusus untuk Senja, tepat sebelum dia mendirikan perusahaan kontraktornya. Itu sebabnya dana yang ditarik sangat besar. Dia tidak hanya menipu Anda, Nyonya. Dia mencuri warisan adiknya. Kencana menjatuhkan ponselnya. Bunyi dentingan keras memenuhi ruang tengah. Ia menatap dokumen yang berserakan di lantai. Baskara tidak hanya berbohong tentang pengorbanannya. Ia telah mencuri. Kencana mundur selangkah. Punggungnya menabrak dinding. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan jeritan yang tertahan di dadanya. 5 tahun. 5 tahun ia melindungi seorang pencuri, memaksanya menjadi pahlawan. Sementara Baskara terus menggerogoti sisa-sisa warisan yang seharusnya menjadi milik Senja. Aku tidak menciptakan penebusan. Aku menciptakan monster yang bersembunyi di balik jubah kesucian. Dan aku adalah arsitek dari kehancuran ini. Kencana masih berdiri di dekat dinding, napasnya tersengal. Ponsel yang jatuh itu bergetar sebentar di atas karpet beludru, lalu diam. Ia menatap dokumen-dokumen yang berserakan. Kata-kata penjualan aset dan warisan terasa seperti pecahan kaca di matanya. Pintu depan terbuka. Senja masuk, membawa tas ransel kecil yang terlihat terlalu ringan untuk menampung seluruh hidupnya. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru saja diusir. Ia terlihat tenang, dingin, dan membawa beban yang sangat berat. Kau tidak seharusnya di sini, bisik Kencana. Suaranya serak. Ia mencoba melangkah maju, tetapi kakinya terasa lumpuh. Senja menutup pintu dengan pelan. Bunyi klik yang dihasilkan terdengar final. Ia berjalan melewati Kencana, mengabaikan tatapan histeris ibunya, dan meletakkan sebuah amplop tebal berwarna coklat di atas meja marmer ruang tengah. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku, Bunda, kata Senja, menarik napas pendek. Kebenaran. Kencana menggeleng cepat. Air mata mulai menggenang. Tidak ada kebenaran lain, nah. Hanya pengorbanan. Hanya Baskara yang berusaha keras. Baskara tidak pernah berkorban. Potong Senja, suaranya datar, tanpa emosi. Ia menunjuk amplop itu. Beasiswa itu tidak ia tanggalkan. Beasiswa itu dicabut. Lampu ruang tengah terasa berkedip. Baskara muncul dari lorong, baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah. Ia berhenti di ambang pintu, melihat amplop di meja dan ekspresi Senja yang mematikan. "Apa yang kau lakukan di sini, Senja?" tanya Baskara. Nada suaranya langsung berubah menjadi ancaman yang dingin. Ia melipat tangan di dada. "Kau sudah melewati batas. Pergi." "Aku sudah melewati batas kah?" Senja tertawa kecil. Suara itu kering dan tajam. "Kau yang melewati batas 5 tahun lalu." "Kau tidak memilih untuk tinggal sebagai pahlawan. Kau terpaksa tinggal sebagai narapidana keuangan keluarga." Baskara melangkah maju, matanya menyipit. "Jaga bicaramu. Aku sudah bekerja keras. Aku sudah membayar semua kerugian yang kau buat." "Kerugian yang aku buat?" Senja mengambil satu lembar kertas dari amplop itu. "Itu adalah surat resmi dari universitas di Eropa. Kau didiskualifikasi, Kak." 3 bulan sebelum beasiswa itu dicabut, kau sudah menggunakan uang asuransi ayah untuk investasi bodong.
Kau tidak menolong kami. Kau yang menghancurkan kami. Kencana terhuyung. Ia memegang sandaran sofa. Tidak, itu tidak benar. Baskara tidak akan. Bunda tahu, kata Senja, menatap lurus ke mata Kencana. Bunda tahu sejak awal. Bunda menciptakan narasi pengorbanan ini agar dia tertekan untuk bekerja, agar dia menebus dosanya. Agar aku tidak tahu bahwa kakak yang sangat aku benci karena terlalu baik adalah penyebab utama semua kesulitan kita. Baskara meremas tinjunya. Ia tidak membantah tuduhan penipuan itu. Ia hanya fokus pada konsekuensinya. Aku sudah membayar kembali, desis Baskara maju selangkah lagi. Aku sudah bekerja seperti budak selama 5 tahun. Aku membangun kembali apa yang aku hancurkan. Apalagi yang kau mau? Aku mau warisanku, jawab Senja. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Ia mengambil lembar kedua, sebuah akta properti. Kau tidak hanya menggunakan uang asuransi, Kak. Kau menjual properti ayah yang diwariskan khusus untukku, tepat sebelum kau mendirikan perusahaan kontraktor ini. Kau tidak hanya menipu Bunda, kau mencuri warisan adiknya. Ruangan itu hening. Hanya terdengar napas Kencana yang tersengal-sengal. Baskara terdiam. Wajahnya yang selama ini selalu mengenakan topeng kesabaran, kini retak. Ia menoleh ke arah Kencana, mencari perlindungan. Bunda, katakan padanya, pinta Baskara, suaranya hampir memohon. Kencana menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Ia menarik napas panjang, lalu menjatuhkan tangannya. Air mata membasahi pipinya. Maafkan aku, Nak, isak Kencana, menatap Senja. Aku takut jika kebenaran terungkap, kita akan hancur. Aku ingin kau tetap kuliah, aku ingin kau punya masa depan. Aku memaksanya menjadi pahlawan agar dia punya alasan untuk bekerja, untuk menedus kesalahannya. Aku tidak ingin kau tahu betapa rapuhnya fondasi kita. Senja mundur selangkah, seolah pengakuan itu adalah gelombang panas yang membakar. Ia menatap Baskara yang kini terlihat kecil dan kalah. Kau tahu, Kak, kata Senja, suaranya kini dipenuhi rasa sakit yang dalam, bukan lagi kebencian. Aku membencimu karena kau terlalu suci. Aku membencimu karena aku merasa berhutang. Ternyata kebencianku benar, hanya saja alasannya salah. Baskara menunduk, lalu mengangkat kepalanya, matanya merah. Aku tidak punya pilihan lain, Senja. Aku harus menebusnya. Jika kau tahu yang sebenarnya, jika kau tahu aku adalah penipu, aku akan kehilangan satu-satunya alasan untuk hidup. Aku harus menjadi pahlawanmu, agar aku bisa menjadi manusia lagi. Kau tidak pernah memberiku pilihan, ulang Senja. Ia mengambil ranselnya. Kau tidak pernah memberiku kesempatan untuk membenci orang yang benar-benar pantas dibenci. Kau memaksaku membenci diriku sendiri karena merasa iri pada pengorbanan palsu. Ia berjalan menuju pintu. Kencana mencoba meraihnya. Senja, tunggu. Kita bisa memperbaikinya. Kita keluarga, jerit Kencana. Senja berhenti. Tangannya memegang kenop pintu. Ia tidak menoleh. Keluarga kita tidak hancur karena iri hati, Bunda, kata Senja. Suaranya pecah. Keluarga kita hancur karena cinta yang berlumuran kebohongan. Ia membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya. Bunyi klik itu kembali terdengar. Kali ini memisahkan mereka selamanya. Kencana merosot ke lantai, menangis histeris. Baskara berdiri di tengah ruangan. Jubah kemuliaan yang ia kenakan selama 5 tahun kini terkoyak, meninggalkan dirinya telanjang di hadapan kebenaran. Ia menatap amplop coklat di meja,
lalu ke arah pintu yang baru saja tertutup. Pengorbanan palsu itu telah memakan korban yang sesungguhnya. Dan kini ia harus hidup bukan sebagai pahlawan yang menebus dosa, melainkan sebagai pencuri yang kehilangan segalanya. Bahkan alasan untuk berpura-pura. Bunyi pintu yang tertutup itu masih menggantung di udara, sebuah gema yang mematikan. Kencana merangkak di atas karpet beludru. Tangisnya kini hanya berupa isakan kering yang menyakitkan. Ia tidak lagi memikirkan Senja, melainkan reputasi yang baru saja dibawa pergi oleh gadis itu. Baskara tidak bergerak. Ia berdiri di tengah ruangan, di bawah cahaya lampu gantung yang kini terasa terlalu terang, menelanjangi setiap sudut kebohongan yang mereka rawat bersama. Amplop coklat berisi bukti-bukti itu tergeletak di meja kopi, sebuah monumen bagi 5 tahun kepura-puraan. Kencana mengangkat wajahnya yang basah, matanya bengkak dan merah. Ia mencoba berdiri, berpegangan pada sandaran sofa. Kau membiarkannya pergi, kata Kencana. Suaranya serak dan penuh tuduhan. Ia menunjuk pintu dengan tangan gemetar. Baskara menghela napas panjang. Dia sudah tahu, Bunda. Apalagi yang harus kutahan? Kau harus menahannya. Kencana mendorong dirinya berdiri. Langkahnya goyah. Ia berjalan mendekati Baskara. Tatapannya kini bukan lagi tatapan ibu yang memuja, melainkan rekan konspirator yang panik. Kau tahu betapa sulitnya aku membangun cerita itu. 5 tahun, Baskara. 5 tahun. Aku membuatmu menjadi malaikat agar kau punya alasan untuk bekerja. Agar kita tidak malu di depan semua orang. Baskara menatap lantai. Debu halus di karpet terlihat jelas. Aku sudah membayar utangnya, Bunda. Aku sudah menebusnya. Tapi aku tidak bisa membayar harga kebohongan itu. Harga? Harga apa? Kencana mencengkeram lengan Baskara, kuku-kukunya menekan kain kemeja. Harga itu adalah Senja. Dia akan bicara. Dia akan memberitahu semua orang bahwa kau adalah penipu, bahwa kita adalah keluarga yang bangkrut dan penuh dusta. Dia tidak akan bicara, kata Baskara dingin, melepaskan cengkeraman Kencana dengan gerakan pelan namun tegas. Ia memutar pergelangan tangannya. Dia terlalu sakit untuk bicara. Dia hanya ingin pergi. Tidak. Kita harus memanggilnya kembali. Kencana mulai panik. Matanya liar mencari solusi. Kita bisa bilang itu salah paham. Kita bisa bilang dia salah membaca dokumen. Kita bisa menyalahkan ayahnya. Baskara menggeleng pelan. Ayah sudah mati, Bunda. Jangan seret dia lagi ke dalam kekacauan yang kubuat. Kau tidak mengerti, Baskara. Kencana mundur selangkah, menatap putranya dengan kekecewaan murni. Kau tidak hanya kehilangan beasiswa. Kau kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang kubanggakan. Dan sekarang, kau membiarkan adikmu pergi membawa kehancuran kita. Aku tidak pernah menjadi orang yang Bunda banggakan. Potong Baskara, suaranya datar. Ia mengambil amplop coklat itu, memegangnya erat. Aku hanya menjadi alat penebusan dosa. Dan sekarang, alat itu rusak. Kencana terdiam. Kata-kata Baskara menusuknya lebih dalam daripada pengakuan Senja. Ia melihat putranya, yang selama ini ia paksa mengenakan jubah kemuliaan, kini hanya seorang pria yang lelah. Pria yang telah membayar utang finansialnya, tetapi kini harus menanggung utang emosional yang tak terbayarkan. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bisik Kencana. Suaranya kembali menjadi isakan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada Tante Ratih, pada rekan-rekan bisnismu? Mereka semua tahu kau adalah pahlawan yang mengorbankan segalanya demi adiknya. Baskara menjatuhkan amplop itu kembali ke meja,
Bunyi kertas yang bergesekan terdengar seperti desahan terakhir. Ia berjalan ke jendela, memandang keluar ke jalanan yang gelap tempat senja baru saja menghilang. "Kita tidak perlu menjelaskan apa-apa," kata Baskara, punggungnya menghadap Kencana. "Kita hanya perlu hidup dengan apa yang tersisa." "Dan apa yang tersisa?" tanya Kencana, suaranya meninggi. Baskara terdiam lama, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Pantulan seorang pria yang 5 tahun lalu kehilangan masa depannya karena keserakahan, dan hari ini kehilangan alasan untuk berpura-pura. Yang tersisa, kata Baskara, tanpa menoleh, adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak punya harga. Kencana tidak lagi menangis. Ia hanya berdiri, menatap punggung Baskara, menyadari bahwa ia telah berhasil menyelamatkan reputasi, tetapi kehilangan kedua anaknya. Ia telah menciptakan seorang pahlawan palsu dan seorang korban yang sesungguhnya. Kini, ia harus hidup di tengah reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. Kebohongan itu telah menjadi fondasi, dan ketika fondasi itu runtuh, yang tersisa hanyalah kehampaan yang dingin. Tempat tidak ada lagi cinta, hanya penyesalan yang tak berujung. Kencana berdiri di tengah ruang tengah yang kini terasa terlalu luas, menatap punggung Baskara yang tegak di depan jendela. Udara dingin dari luar merayap masuk, membawa aroma tanah basah. Ia tidak lagi menangis, hanya ada kekosongan yang menekan di dadanya. "Kita tidak bisa membiarkan ini berakhir begini," kata Kencana. Suaranya terdengar asing, terlalu keras untuk keheningan yang mencekik. Ia berjalan perlahan ke meja, tempat amplop coklat berisi bukti-bukti penipuan Baskara tergeletak. Ia mulai mengumpulkan lembaran-lembaran itu, merapikannya dengan gerakan mekanis. Baskara tidak bergerak. "Apa yang kau maksud dengan berakhir?" "Senja," jawab Kencana, menumpuk kertas-kertas itu. "Dia akan kembali. Dia hanya butuh waktu untuk mencerna. Kita adalah keluarganya. Dia tidak punya siapa-siapa lagi."
Hanya sebuah kontrak yang ditandatangani dengan darah dan kebohongan. Kencana menoleh cepat. Jangan bicara seperti itu. Aku melakukan ini untuk menjaga kalian, untuk menjaga nama baik ayahmu, untuk memastikan kau punya alasan untuk tetap berjuang. Ia menekan kata terakhir, menuntut pengakuan atas pengorbanannya sendiri. Baskara akhirnya berbalik. Wajahnya yang selama 5 tahun ini selalu dipoles dengan kesabaran seorang pahlawan, kini hanya menunjukkan kelelahan yang tak terhingga. Berjuang? Tanya Baskara, melangkah menjauh dari jendela. Ia mengambil gelas air di meja samping, tetapi tidak meminumnya. Aku tidak berjuang, Bunda. Aku membayar utang, dan kau memastikan utang itu dibayar dengan bunga yang paling mahal, harga diriku. Aku memberimu jubelah, seru Kencana. Tangannya mencengkram tumpukan dokumen itu erat-erat. Aku memberimu kemuliaan yang kau butuhkan untuk menutupi aibmu. Kau pikir mudah melihat putraku sendiri hampir dipenjara karena kebodohan investasi bodong itu. Aku menyelamatkanmu, Baskara. Baskara meletakkan gelas itu kembali ke meja. Bunyinya pelan namun tegas. Kau menyelamatkan reputasi Bunda, bukan aku. Kau memastikan bahwa ketika aku harus tinggal, aku tinggal sebagai malaikat, bukan sebagai penipu yang serakah. Ia berjalan mendekat, matanya menatap lurus ke mata Kencana. Kau tahu, aku hampir lebih memilih di penjara. Setidaknya di sana, aku tidak perlu berpura-pura menjadi orang suci di depan senja setiap hari. Kencana mundur selangkah. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Senja, dia akan kembali. Kita hanya perlu memberinya waktu. Kita akan mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Kita akan mengatakan bahwa dia cemburu, bahwa dia iri pada pengorbananmu. Cek, Baskara mendesis, menggelengkan kepala. Kau masih mencoba menjual narasi itu, bahkan setelah dia pergi membawa kebenaran. Ia menunjuk tumpukan kertas di tangan Kencana. Dia tidak cemburu pada pengorbanan Bunda. Dia marah karena dibohongi, dan dia benar. Aku tidak pernah berkorban. Aku hanya menjalani hukuman. Kencana menunduk melihat kertas-kertas itu. Bukti penarikan dana asuransi, surat diskualifikasi dari universitas di Eropa. Semua terbungkus dalam amplop coklat yang kini terasa panas di tangannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik Kencana. Air mata kembali menggenang, tetapi kali ini air mata penyesalan yang dingin. Bagaimana kita hidup tanpa kebohongan itu? Baskara mengulurkan tangan, mengambil amplop itu dari tangan Kencana. Ia merobeknya menjadi 2 bagian, lalu 4, lalu menjatuhkannya ke lantai. Kertas-kertas itu jatuh seperti salju yang kotor. Kita tidak hidup, Bunda, kata Baskara, suaranya datar, tanpa emosi. Kita hanya ada. Kita akan terus bekerja, membayar utang yang tersisa, dan kita akan berhenti bicara tentang senja. Kita akan berhenti bicara tentang masa lalu. Kita akan berhenti bicara tentang pengorbanan. Kencana menatap sisa-sisa dokumen yang berserakan di karpet mahal. Ia melihat Baskara, putranya, yang kini berdiri telanjang tanpa jubah kemuliaan yang ia pakaikan. Ia melihat seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk rasa takutnya. Kau tidak akan mengejarnya? Tanya Kencana, suaranya bergetar. Baskara menggeleng. Untuk apa? Untuk memintanya memaafkan kebohongan yang kau dan aku ciptakan bersama? Tidak. Dia pantas mendapatkan kebebasan dari kita. Dan aku pantas mendapatkan kehampaan ini. Ia berjalan menuju tangga, langkahnya berat dan lambat. Ia tidak menoleh lagi.
Mulai besok, kata Baskara, berhenti di anak tangga pertama. Kita akan fokus pada proyek baru. Kita akan bekerja, kita akan makan, kita akan tidur. Dan kita akan berpura-pura bahwa 5 tahun terakhir ini tidak pernah terjadi. Kencana hanya bisa menatapnya pergi. Mendengar setiap langkah kaki Baskara menjauh, menuju kamar di lantai atas, yang kini terasa seperti sel isolasi. Ia menyadari, Baskara telah membebaskan dirinya dari peran pahlawan, dan kini ia membebaskan Kencana dari peran ibu. Yang tersisa hanyalah 2 orang asing, yang terikat oleh utang finansial dan aib yang tak terucapkan. Ia menjatuhkan diri di sofa, menatap serpihan kertas di lantai. Kebohongan itu telah menjadi fondasi rumah mereka. Dan kini, fondasi itu telah runtuh, meninggalkan mereka di tengah reruntuhan yang dingin. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, pikir Kencana. Matanya terpaku pada serpihan kertas yang memuat tanda tangan Baskara. Baskara telah lunas, dan harga pelunasan itu adalah senja dan diriku sendiri.